Udah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua rahimakumullah. Sekarang kita berada di depan pusaran atau makam daripada seseorang yang punya julukan Nasiru Madhabil Imam Asy-Syafi'i, yaitu adalah penolong daripada madhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau adalah Imam Al-Muzani. Dalam sebuah qaul dikatakan bahwa nama asli beliau adalah Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Ishaq Al-Muzani. Namun dalam qaul lain dikatakan bahwa yang benar di kitab Mursyiduz Zuwar, yang benar kata muridnya Ibnu Yunus, itu yang benar adalah Ibnu Muslim, bukan Ibnu Ishaq. Jadi Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim, bukan bin Ishaq Al-Muzani. Ayyuhuma aswab, wallahu ta'ala a'la wa alam. Tapi intinya dua-duanya ada kaulnya masing-masing. Kawan-kawan rahimakumullah, beliau ini lahir pada 175 Hijriah, di saat dimana tahun saat itu bertepatan dengan wafatnya Imam Laits bin Sa'ad. Kemudian beliau wafat pada tahun 264 Hijriah. Jadi kalau kita kalkulasikan umur beliau sekitar 89 tahun. Imam Muzani ini seangkatan, seperguruan dengan Imam Syafi'i bersama sahabatnya, kawannya yaitu Imam Rabi al-Murati. Bahkan beliau berdua ini saudara sepersusuan. Kemudian umur beliau, Imam Muzani dengan Imam Rabi al-Murati ini, dua-duanya sama-sama muridnya Imam Syafi'i, selisihnya hanya terpaut 6 bulan saja. Guru-guru yang terkenal daripada Imam Muzani, tentu kita sebutkan tadi bahwa yang terkenal diantaranya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Kemudian gurunya juga adalah Imam Nu'aim bin Hammad. Sedangkan murid-muridnya beliau yang masyhur diantaranya adalah Imam Abu Bakar bin Huzaimah, kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi atau yang kita kenal punya akidah Tahawiyah. Kemudian Imam Abdurrahman bin Hatim dan juga Imam Zakaria As-Saji. Itu diantara murid-murid beliau yang terkenal. Selain daripada tadi saya katakan julukan beliau adalah Nasiru Madhabil Imam Asy-Syafi'i, beliau juga punya julukan yaitu adalah Munadhiran Mihjaban. Beliau adalah seorang yang ahli dalam berdebat. Yang unik bahwa awalnya Imam Muzani ini ketika belajar kepada Imam Syafi'i itu merupakan murid yang bisa dibilang beliau ini sukar dalam memahami ilmu. Dalam mengaji itu sukar memahami keilmuannya. Begitulah perkataan daripada Imam Syafi'i gurunya sendiri. Tapi dengan ketekunannya, dengan keteladanannya, dengan telatennya beliau, dengan rajinnya beliau, sehingga kemudian beliau sampai derajat di mana kemudian gurunya Imam Syafi'i bilang bahwasannya Imam Muzani ini adalah Nasiru Madhabi. Begitulah pengakuan Imam Syafi'i. Muzani ini adalah penolong daripada madhabku. Bahkan saking hebatnya beliau itu mampu dengan mudah menghafalkan 100 satr panjang dalam satu hari. Itulah Imam Muzani, murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Kehebatan Imam Muzani dalam berdebat itu sampai-sampai dikatakan gurunya sendiri Imam Syafi'i ketika berhalaqah dengan muridnya yaitu Imam Rabi al-Murati yang juga sahabatnya daripada Imam Muzani. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Rabi al-Murati, sebentar lagi akan datang seseorang yang ketika setan berdebat dengannya, setan pasti kalah. Kemudian datanglah Imam Muzani, murid daripada Imam Syafi'i. Kawan-kawan rahimakumullah, beliau adalah seorang wali, seorang yang luar biasa. Beliau adalah seseorang yang memelihara atau kemudian mengasuh anak-anak yatim. Di antaranya 3 anak yatim perempuan yang disebutkan dalam beberapa kitab Turath. Dan di antara 3 anak yatim perempuan itu sering sekali mendoakan Imam Muzani ini dengan doa begini, waqakallah narad dunya wal akhirah. Sampai kemudian ada cerita bahwa Imam Muzani ketika meletakkan tangannya di atas api, sama sekali tidak ada asar dalam tangannya, artinya api tidak bisa membakar tangannya, berkah doanya anak yatim tadi. Kawan-kawan rahimakumullah, yang dimakamkan di dalam sini selain daripada Imam Muzani, itu juga ada di antara zuriyahnya beliau yang menurut beberapa
sumber adalah seorang wali abdal. Kemudian juga di dalam makam tersebut, di dalam sini itu terdapat makamnya khotimah daripada Sayyid Abul Hajjat Al-Uqsuri. Atau kalau kita ziarah ke Luxor atau berwisata ke Luxor, itu di dekat kuil Luxor itu ada masjid dan ada makom. Itu Abul Hajjat Al-Uqsuri. Nah, itu khotimahnya makamnya di sini. Kemudian di dalam juga dalam berbagai sumber kita baca itu diantaranya ada juga makamnya Sayyid Abyad bin Sayyid Uqbah bin Amir. Jadi zuriyahnya Sayyid Uqbah bin Amir ada di dalam sini menurut beberapa sumber yang kami baca. Kemudian juga di dalam makam sini ada makamnya Imam Syaiban Ar-Ra'i. Kalau tadi kita bicara muridnya Imam Syafi'i bernama siapa tadi? Imam Al-Muzani. Sekarang adalah rekan diskusinya Imam Syafi'i, yaitu adalah Syaiban Ar-Ra'i, seorang wali agung pada masanya. Nama beliau adalah aslinya Muhammad bin Abdullah, namun dikenal dengan nama Ar-Ra'i. Beliau adalah seorang penggembala. Nah, ada kisah unik daripada beliau. Beliau itu ketika mendengar ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah", beliau seketika saat itu adalah lari terbirit-birit ketakutan. Dan beliau tidak akan kembali ke tempat itu kecuali setelah setahun. Begitu setahun beliau kembali ke situ, ditanya, "Kenapa engkau waktu dibacakan "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah" ila akhiri al-ayah lari terbirit-birit?" Ternyata adalah karena detiknya, karena rincinya kisah daripada penghisapan kita nanti di ayat itu tadi. Itulah alasannya. Ada satu kisah unik lagi yang akan saya ceritakan, diantaranya diriwayatkan dari Ibnu Wahban. Suatu ketika Ibnu Wahban ini datang ke sumur, di mana sumur itu sangat dalam tapi ada airnya. Beliau mau minum dan wudhu di sana. Ibnu Wahban ini menceritakan begitu. Tapi tidak ada gardelnya atau tidak ada ember untuk ngerek atau nimbo sumur kui mau. Sehingga kemudian beliau termenung di sana. Kemudian ada seorang yang datang, yang dimana orang ini adalah Syaiban Ar-Ra'i ini bersama gembalaannya datang ke sana. Kemudian dilihat di mata kepala beliau sendiri dari Ibnu Wahban tadi, Imam siapa ini? Syaiban Ar-Ra'i ini, beliau langsung memerintah domba-dombanya untuk minum gitu. Kemudian seketika saat itu domba-dombanya minum, air yang dalam itu tiba-tiba naik ke atas. Itulah beberapa karomah yang diberikan Allah kepada wali-walinya yang soleh. Itu beberapa kisah yang dapat saya ceritakan, dan biografi dari beberapa aulia tadi masih banyak tentunya. Bisa kita baca di kitab-kitab Turath. Seperti apa yang dibilang Mas Wildan ketika nunjuk saya jadi pemateri, sampean kalau baca kisah-kisahnya beliau ini sampean bakal geleng-geleng. Memang bakal geleng-geleng karena luar biasa sekali, di luar nalar sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi panjenengan semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.